atas kapal induk Carl Vinson dan 6 kapal perang. 3 kapal perang diantaranya membawa rudal nuklir. Awalnya gugus penyerang ini akan berlayar dari Singapura menuju Australia. Namun Presiden Trump memerintahkan kapal tersebut beralih ke semenanjung Korea. Trump ingin kehadiran kekuatan Amerika untuk menggentarkan Korea Utara yang dinilai makin mengancam. Rabu pekan lalu, Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik jarak menengah dari pelabuhan Sinpo ke arah Laut Jepang. Sejauh ini, 5 tes nuklir telah berhasil dilakukan. 2 diantaranya dilakukan pada tahun lalu. Korea Utara berkali-kali melawan peringatan internasional mengenai peluncuran misil dan percobaan bom nuklirnya. Walau belum menetapkan strategi jelas menghadapi Korea Utara, Presiden Amerika Donald Trump mengkritik kebijakan kesabaran strategis Obama menghadapi upaya Korea Utara. Gugus perang ini merupakan bagian dari armada ke-7 Amerika yang berpatroli di Samudra Pasifik. Satuan perang ini memiliki 7.000 prajurit marinir siap tempur. Komando perang ini dipimpin kapal induk Carl Vinson bersama 6 kapal perang. Kapal induk Carl Vinson memiliki panjang 340 meter dengan bobot mencapai 105.000 ton. Kapal induk ini membawa 90 jet tempur F-35 dan 15 helikopter Seahawk. Karena bertenaga nuklir, kapal ini mampu berlayar selama 15 tahun non-stop. Menanggapi kedatangan gugus tempur Amerika Serikat, pemerintah Korea Utara langsung meningkatkan pertahanan. Pemimpin Korut Kim Jong-un menegaskan tidak akan tinggal diam jika diserang seperti Suriah yang dirudal Amerika. Tak ada satupun negara yang mampu menandingi kekuatannya. Armada ke-7 memiliki 2 kapal induk, 4 kapal selam nuklir, 50 kapal perang, 200 jet tempur, 100 pesawat terbang militer, serta 150 helikopter perang. 50.000 marinir dan prajurit memperkuat armada ini. Armada ke-7 dibentuk 15 selama Perang Dunia Kedua. Pasukan ini telah bertempur di Perang Pasifik melawan Jepang, Perang Vietnam, Perang Teluk, dan ratusan operasi militer rahasia lain. Armada ke-7 juga ikut membantu mengirimkan bantuan saat tsunami menghancurkan Aceh pada 2004 lalu. Kapal induk terbesar USS George Washington juga tergabung dalam gugus tugas Armada ke-7. Kapal komando Armada ke-7 adalah Blue Ridge. Di kapal perang berukuran sedang inilah strategi dan operasi militer dirancang serta dijalankan. 3 kapal perang dalam armada ini membawa rudal dengan hulu ledak nuklir. Senjata utama dalam armada ke-7 tentulah 2 kapal induk yang mengangkut 200 jet tempur. Pilot Amerika melakukan patroli rutin 24 jam setiap hari dengan areal mencapai 100.000 km persegi. Tahun ini, 10 jet tempur tercanggih F-35 mulai ikut dalam armada ke-7 bersama dengan ratusan jet F-18 Hornet. Kini, armada ke-7 makin memperkuat kekuatannya dengan mengirim 4 kapal perang LCS terbaru ke Singapura. Pangkalan militer armada ke-7 tersebar di Jepang, Filipina, Guam, dan Diego Garcia. Pangkalan militer rahasia Diego Garcia merupakan pulau di tengah Samudra Hindia. Pulau ini terletak di lokasi yang strategis antara Afrika Timur, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, hingga membuatnya menjadi aset penting untuk memasok pasukan angkatan laut dan kekuatan udara ke Asia serta Timur Tengah. Pulau ini milik Inggris dan disewakan kepada Amerika Serikat pada era Perang Dingin untuk Armada ke-7. Sekitar 2.000 prajurit Amerika Serikat berada di pulau ini.
Diego Garcia menjadi salah satu komando misi pengeboman Irak selama Perang Teluk Pertama pada tahun 1991, Perang di Afghanistan pada 2001, dan Irak tahun 2003. Hanya terdapat pangkalan militer di Diego Garcia. Tidak ada permukiman warga sipil di Pulau Mungil tersebut. Karena itu, sangat sedikit foto atau rekaman tentang Diego Garcia yang sangat rahasia. Nama pulau ini sontak terkenal saat pesawat militer Amerika Serikat mengalami kerusakan mesin dan harus mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh pada Jumat 24 Maret lalu. Pesawat militer itu lepas landas. Korut diserbu AS, Putin kirim alat perang ke perbatasan. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan telah mengirimkan pasukan dan peralatan perang ke daerah perbatasan Korea Utara. Hal ini diduga sebagai langkah antisipasi Seperti dikutip laman Daily Mail, Putin khawatir bakal terjadi eksodus besar-besaran ke wilayah perbatasan Rusia Korut jika Presiden AS Donald Trump jadi menyerang Pyongyang. Pengiriman pasukan militer dan persenjataan berat Rusia dilakukan tak lama setelah Cina mengelontor sedikitnya 150.000 tentaranya ke wilayah perbatasan sebelah selatan. Setali tiga uang, alasannya mencegah gelombang pengungsi jika terjadi perang AS Korut. Kabar adanya kereta api yang mengangkut peralatan perang sudah bergerak ke wilayah Primorski lewat Khabarovsk sudah dibenarkan oleh pihak lokal. Kabar ini juga dibenarkan seorang mantan pejabat militer Rusia Stanis Vasinitsin. Pengiriman peralatan perang melalui jalur kereta ke wilayah selatan sudah diprediksi sejak pekan lalu. Ini berkaitan dengan situasi di semenanjung Korea, kata Sinitsin. Sementara itu, juru bicara militer Rusia Alexander Gordeyev menolak menjelaskan alasan pengiriman alat perang di daerah perbatasan. Dia hanya bilang alat perang tersebut digunakan saat latihan perang di Transbaikal, Siberia. Vladimir Putin dilaporkan mengerahkan pasukan Rusia dan senjata-senjata tempur di perbatasan Rusia dengan Korea Utara. Media Moskow menyebut pengerahan pasukan itu karena muncul kekhawatiran perang akan segera terjadi di semenanjung Korea. Senjata-senjata tempur Rusia diangkut dengan kereta api ke wilayah perbatasan darat Rusia dengan Korut yang panjangnya sekitar 11 mil. Langkah Rusia ini juga sebagai antisipasi jika terjadi eksodus warga Korut ketika perang benar-benar terjadi. Kereta-kereta api yang syarat dengan peralatan militer yang bergerak ke arah wilayah Primorski melalui Khabarovsk telah diketahui oleh penduduk setempat, tulis media Rusia, Prima Mediaru, dalam laporannya yang dikutip Jumat, 21 April 2017. Seorang veteran militer Rusia, Stanislav Vasinitsin, juga menjadi saksi mata lalu lintas peralatan tempur Rusia ke wilayah perbatasan di dekat Korut. Pergerakan peralatan militer dengan transportasi yang berbeda ke wilayah selatan terpantau di wilayah Primorski selama seminggu terakhir ini. Meski demikian, juru bicara militer Rusia Alexander Gordeyev menolak untuk memberikan alasan yang tepat terkait pengerahan pasukan dan peralatan tempur tersebut.
memberitakan Cina dan Rusia telah mengirimkan kapal mata-mata untuk membayangi armada kapal perang Amerika Serikat di perairan Korea Utara. Pengiriman armada kapal perang AS dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan akibat ambisi nuklir Pyongyang. Cina dan Rusia telah mengirim kapal intelijen dari angkatan laut mereka untuk mengejar USS Carl Vinson, tulis The Yomiuri Shimbun, mengutip beberapa sumber pemerintah Jepang seperti dikutip dari Telegraph, Selasa, 18 April 2017. Keberadaan kapal tersebut untuk memperkuat aktivitas peringatan dan pengawasan di perairan dan udara di seluruh wilayah. Diberitakan sebelumnya, Cina telah meminta bantuan Rusia untuk mencegah perang di semenanjung Korea pada pekan lalu. Permintaan itu didasari tumbuhnya kekhawatiran di Cina atas usaha-usaha Presiden AS Donald Trump untuk menghadapi program nuklir dan senjata korut. ...150.000 pasukannya ke perbatasan Korea Utara sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan Amerika Serikat. Langkah ini ditempuh setelah negeri Paman Sam mengintervensi perang Suriah. Serangan misil ke Suriah pada 7 April lalu dianggap sebagai peringatan terhadap Korea Utara. Sementara itu, AS telah mengirimkan kapal induk USS Carl Vinson dari Singapura ke Korea Utara setelah negara tirani itu melakukan lebih banyak uji coba nuklir. Pasukan Cina tersebut dikerahkan untuk menangani adanya pengungsi Korea Utara dan sejumlah keadaan tak terduga. Xi bertemu Penasihat Keamanan Nasional ASHR Master mengkritisi Korut sebagai bangsa yang berperilaku provokatif dan mengatakan denuklirisasi semenanjung Korea harus terjadi. Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Hang Yang Pyo mengatakan dampak dari kemungkinan respons militer AS mengkhawatirkan preemptive strike mungkin bertujuan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara, namun bagi kami, itu juga terkait dengan membela keselamatan publik, ujar Hong. Para ahli memperingatkan, meski serangan AS ke Korut dalam jarak yang lebih dekat dapat lebih efektif, namun hal tersebut membahayakan banyak warga di Korea dan berisiko memicu konflik militer yang lebih besar. Amerika Serikat selalu memiliki seluruh pilihan, mulai dari serangan preventif, preemptive strike, hingga negosiasi, ujar James Kim, analis di Asan Institute for Policy Studies, Seoul. Jika AS melancarkan serangan preventif atau presisi, terdapat bahaya bahwa hal tersebut dapat meluas menjadi konflik regional yang melibatkan Cina atau Jepang. Keuntungannya adalah Amerika Serikat mungkin dapat mendenuklirisasi Korut dengan kekuatannya, namun akan berdampak besar ke regional dan Amerika Serikat, ujar Kim kepada AFP.